Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lizita Irenda. Nah, jadi dengan adanya saya di sini itu untuk membahas materi saya yaitu tentang failover dan load balance. Nah, jadi failover itu teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa koneksi internet tetap tersedia meskipun salah satu koneksi mengalami gangguan. Nah, dalam pengaturan failover ini, jika koneksi utama atau misalnya USB utama gagal, router mikrotik secara otomatis akan beralih ke koneksi cadangan, misalnya ISP kedua, tanpa intervensi manual. Ini untuk membantu menjaga kontinuitas layanan dan mengurangi waktu henti. Nah, keunggulannya itu keadaan tinggi itu failover memastikan bahwa koneksi internet tetap tersedia maupun salah satu jalur mengalami gangguan. Nah, ini juga sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan koneksi yang stabil seperti VIP atau video conferencing gitu ya. Lalu ada pengurangan waktu henti. Nah, dengan otomatisasi beralih ke koneksi cadangan, waktu henti dapat diminimalkan sehingga pengguna tidak merasakan gangguan dalam layanan. Lalu ada sederhana untuk dikelola. Nah, itu pengaturan failover biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan load balancing karena hanya melibatkan dua jalur atau utama dan cadangan. Nah, itu tidak memerlukan distribusi lalu lintas yang kompleks. Lalu ada biaya efektif. Nah, dalam beberapa kasus, pengguna koneksi cadangan yang lebih murah hanya untuk failover dapat lebih ekonomis dibandingkan dengan menginvestasikan dalam infrastruktur yang lebih kompleks untuk load balancing. Nah, selanjutnya ada load balance yaitu itu teknik digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata di antara beberapa koneksi internet. Nah, dengan load balancing ini, router mikrotik dapat menggunakan beberapa alur koneksi secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi menggunakan bandwidth. Nah, ini juga membantu untuk mencegah salah satu koneksi menjadi terlalu terbebani yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja. Nah, keunggulannya itu ada peningkatan kinerja itu load balancing itu mendistribusikan lalu lintas di antara beberapa koneksi yang dapat meningkatkan kecepatan dan responsivitas jaringan secara keseluruhan. Lalu ada penggunaan bandwidth yang optimal. Nah, dengan itu memanfaatkan semua jalur yang tersedia. Load balancing ini membantu memaksimalkan penggunaan bandwidth sehingga mengurangi kemungkinan satu koneksi menjadi terlalu membebani. Nah, lalu ada stabilitas, itu load balancing memungkinkan penambahan koneksi baru dengan mudah. Nah, jika Anda memerlukan lebih banyak bandwidth, Anda dapat menambahkan ISP tambahan tanpa mengganggu pengaturan yang ada. Nah, lalu ada redundansi, itu meskipun fokus utama balance itu distribusi lalu lintas, ia juga memberikan tingkat redundansi. Jika salah satu koneksi gagal, lalu lintas dapat dialihkan ke koneksi lain, meskipun tidak seefisien failover yang dirancang khusus untuk itu. Nah, selanjutnya ada kesimpulannya juga. Jadi failover itu lebih cocok untuk situasi di mana keandalan dan kontinuitas layanan adalah prioritas utama. Sedangkan load balance itu lebih sesuai untuk situasi di mana kinerja dan penggunaan bandwidth yang optimal adalah fokus utama. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.